Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita malam ini. Mas Faisal, apa solusi yang bisa ditawarkan supaya kemudian kuota BBM bersubsidi ini tidak sampai jebol? Ya, tentu saja Bapak ini yang lebih banyak tahu ya. Tapi begini, intinya memang pengendalian itu menjadi merupakan solusi yang harus terus dipertajam untuk jangka panjang. Menjadi kunci ya, Menjadi pengendalian. kunci, ya. Nah, yang banyak kita bicarakan dari tadi itu memang pengendalian untuk menghindari yang tidak layak itu supaya dia tidak mengambil ya. Artinya dalam statistik itu adalah inclusion error. Yang semestinya tidak dapat tapi dia dapat. Nah, jadi solusinya memang harus mengatasi itu yang penting ya. Tapi catatannya juga apapun nanti ya secara teknis dijawab solusinya entah My Pertamina atau apapun. Nah, jangan sampai untuk menghindari inclusion error, masalah ini kan. Nah, tidak tercipta masalah baru. Yang saya khawatirkan jangan sampai inclusion error diatasi, tapi tercipta, katakanlah, yang satu lagi, yaitu adalah exclusion error. Yaitu adalah orang yang semestinya dapat, dia tidak dapat. Nah, itu. Padahal subsidi diarahkan untuk mereka yang eligible. Nah, itu aja sebut saya. Dan itu harus dilakukan sesegera mungkin ya? Oh iya, terus tentu saja. Baik. Mas Satya, apa solusinya? Saya sih inginnya ngomongnya juga ada jangka panjangnya, jangan cuma ngomong sampai pada Desember aja. Perilaku daripada konsumen itu penting, Pak. Jadi efisiensi itu harus dimunculkan. Jadi paling tidak masyarakat harus tahu selama ini bahwa apa yang mereka beli, ya bahan bakar minyak ini, yang sejatinya bahan bakar mahal, ya sehingga ada uang negara di situ. Ya Pertamax saja kita meyakini bahwa harganya masih lebih rendah daripada tetangga sebelah. Masih belum seharusnya daripada BP. Seharusnya lebih mahal daripada sekarang. Nah, maka pola efisiensi di dalam berkendara itu juga menjadi faktor yang utama. Lantas yang kedua, kita juga tidak boleh lupa kita punya agenda transisi energi yang cukup masif. Sehingga electric vehicle juga bisa menjadi sarana nanti untuk mengurangi konsumsi BBM. Belum lagi misalkan konversi daripada BBM ke BBG. Ya, jangan salah, Indonesia kaya gas. Ya, apabila kita bisa convert, itu masalah BBM yang harusnya secara pelan-pelan ini kita tinggalkan. Bisa diselesaikan. Itu bisa diselesaikan. Yang terakhir yang saya ingin sampaikan tadi, tahun ini masih beruntung ya, kita mempunyai surplus ya, paling tidak dibandingkan dengan tahun yang lalu. Tahun depan kita tidak tahu ya apakah itu masih bisa. Pemerintah mempunyai niat untuk menurunkan daripada subsidi energinya termasuk kompensasi dan energi itu kok kira-kira 336 triliun. Ya, berarti apa? Perilaku-perilaku yang saya sampaikan tadi termasuk strategi jangka panjangnya untuk mengubah pengguna daripada kendaraan dari yang berbasis bahan bakar minyak menjadi non bahan bakar minyak itu menjadi solusi jangka panjang. Jadi saya pikir itu penting sekali ya, paling tidak masyarakat hari ini paham, tahu. Ya tolong kalau berkendara atau memanfaatkan transportasi umum ya itu semaksimal mungkin itu menjadi solusi juga. Bisa kita ngurangin supaya tidak over kuota. Pak Saleh, apa Pak solusi yang cepat bisa dilakukan? Ya tadi itu, jadi kalau kita ingin subsidi betul-betul tepat sasaran, maka kita harus punya database konsumen yang berhak ini yang bagus. Nah, selama ini kita tidak punya database itu. Ini maksudnya tidak tuntas, Pak Misbahun. Urusan subsidi sejak Pak Satya di Komisi 7 juga nggak tuntas. Nah, kita coba ini, ikhtiar kita dengan sistem registrasi ini, kita harapkan bisa menjawab. Dan ini juga kegunaannya banyak, Mas. Kita belum tahu sampai kapan subsidi diberikan. Minimal kita sudah punya database sehingga banyak policy yang kita bisa ambil. Yang kedua buat dari kami sendiri, kami juga terus meningkatkan pengawasan. Ya kan? Karena bagaimanapun tadi Pak Satya juga menyatakan potensi penyalahgunaan solar maupun lainnya ada. Sehingga kami juga terus menghimbau atau meminta para badan usaha termasuk Iswana Migas ya untuk betul-betul serius dan berupaya tidak lagi terjadi penyalahgunaan. Kalau ada yang menyalahgunakan atau melanggar, menyelewengkan, akan ditindak tegas atau tidak? Tegas, kita tutup SPBU-nya atau kita stop nozzle yang menjual solar misalnya. Baik, itu penting sekali. Mas Misbahun, apa jangka pendek ini kan DPR katanya sudah setuju 5 juta kiloliter, pemerintahnya belum. Apakah itu akan segera ditanyakan ke pemerintah atau bagaimana? Saya yakin kalau DPR sudah punya kemauan, pasti pemerintah akan setuju.
Saya yakin. Tapi ini kan solusi jangka pendek. Harus bersamaan dengan itu ada perbaikan. Saya setuju dengan yang disampaikan Pak Saleh. Kalau perlu ini, ajak polisi masuk. Siapa yang selama ini menghambat penyaluran subsidi BBM ini, BBM bersubsidi ini sehingga terjadi penyalahgunaan. Jangan sampai tahu begitu pemerintah menaikkan kuota, mereka berpesta pora. Ini yang harus mereka berpesta pora. Ini kesempatan ini. Di Tenggarai memang benar ada orangnya yang katanya mafia-mafia itu atau memang ada? Tinggal dibuktikan aja. Penegak hukum kita kan canggih-canggih. Polisi juga sudah sangat hafal sih itu. Kita punya BPK, punya BPKP yang mempunyai kemampuan untuk melakukan deteksi-deteksi itu di awal maupun di akhir. Ya kan? Dan kita juga punya hasil audit BPK yang menyatakan bahwa penyaluran subsidi ini mengalami permasalahan di mana? Itu di penyaluran semuanya di penyaluran yang tidak tepat sasaran. Nah, tidak tepat sasarannya itu karena apa? Sengaja diselewengkan atau ini kan tinggal aparat hukum yang bertindak. Itu. Kalau enggak ya orang negara yang begitu besar dalam keadaan kita recover. Karena saya sangat mendalami data-data ekonomi, saya sangat khawatir kenaikan itu akan mempengaruhi kinerja ekonomi kita yang masih recover. Maksudnya kenaikan harga? Kenaikan harga ini. Tapi kalau kenaikan kuota lebih favorable? Ya, karena apa? Kita ini memulihkan ekonomi dengan pengorbanan yang begitu besar. Pengorbanan yang begitu besar jangan sampai disalahgunakan oleh pengambil keuntungan di ruang gelap itu. Itu kata kuncinya dan kita percaya apa yang kita sampaikan, kita diskusikan pada malam ini di tempat ini adalah juga untuk kebaikan kita bersama. Kita harapkan kuota BBM bersubsidi tidak jebol dan juga kita semua tidak boros menggunakan BBM. Saya berterima kasih kepada Pak Saleh Abdurrahman, Pak Misbahkun, kepada Pak Satya dan kepada Mas Faisal. Dan pemirsa, demikianlah akhir dari Economic Challenges malam ini. Saya Leonard Samosir berterima kasih Anda sudah menyimak Economic Challenges malam ini. Tetap pakai masker Anda untuk menjaga kesehatan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.